melihat diagram panah dari suatu relasi merupakan fungsi atau bukan. Sekarang kita perhatikan syarat sebuah fungsi atau sebuah pemetaan adalah semua anggota domain hanya punya satu pasangan. Domain adalah daerah yang terletak di sebelah kiri. Oke? Jadi untuk melihat fungsi atau bukan fungsi, maka cukup melihat daerah yang di sebelah kiri saja. Apakah semua daerah anggota kiri hanya punya satu pasang? Maka cara ngomong yang paling mudah, apakah setiap anggota kiri punya satu buah anak panah? Gitu. Sekarang kita lihat anggota A yang pertama adalah 1. Dia punya sebuah anak panah. Anggota yang kedua juga punya sebuah anak panah. Anggota ketiga punya sebuah anak panah. Anggota keempat juga punya sebuah anak panah. Jadi semua anggota domainnya punya sebuah anak panah. Maka ini disebut fungsi. Nah, sekarang bagaimana relasi antara himpunan C ke himpunan D? Relasi dari himpunan C ke himpunan D. Cukup kamu lihat anggota C-nya saja. Oh, 2 punya anak panah. 4 punya satu anak panah. 6 punya satu anak panah. 8 punya satu anak panah. 10 punya satu anak panah. Jadi semua anggota domain atau daerah sebelah kiri hanya punya satu anak panah. Berarti ini juga merupakan fungsi. Sekarang kita lihat gambar relasi yang ketiga antara himpunan E dan himpunan F. Apakah dia fungsi atau bukan? Nah, untuk melihat fungsi atau bukan, Anda cukup lihat domainnya atau himpunan yang ada di sebelah kiri. Sekarang kita lihat. 1 punya satu anak panah. 2 punya satu anak panah. 3 punya satu anak panah. Ternyata 4 punya 2 anak panah. Karena 4 mempunyai 2 anak panah, maka 4 menjadi penyebab kalau relasi dari E ke F itu disebut bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Penyebabnya adalah 4. Kenapa? Karena 4 mempunyai 2 anak panah. Padahal syarat fungsi harus punya satu anak panah doang. Jadi penyebabnya adalah 4. Gitu kalau ditanya. Nih. Jadi ini menyebabkan relasi dari E ke F menjadi bukan fungsi. Kalau bukan fungsi apa, Pak? Ya relasi biasa saja gitu. Kemudian kita lihat relasi dari G ke himpunan H. Apakah dia termasuk fungsi atau bukan? Kita lihat anggota domainnya 3, 4, 5, 6. Apakah semua anggota domain punya sebuah anak panah? Jawabannya tidak. 6 tidak punya anak panah. Sehingga 6 menyebabkan relasi
dari G ke H bukan fungsi. Jadi ini adalah bukan fungsi. Ini juga bukan fungsi. Kalau ini tadi fungsi, yang ini juga fungsi. Nah, kalau dia sebuah fungsi, maka Anda dapat menentukan range-nya gitu. Kalau domain adalah daerah yang di sebelah kiri gitu. Sekarang saya hapus dulu. Nah, saya hapus biar enak dilihatnya. Kalau ini tadi adalah fungsi. Tuh, dah. Kalau domain, maka domainnya ini A. Kalau yang ini domainnya adalah C. Kalau ini domainnya E. Kalau ini domainnya G. Siapa saja A? Yo 1, 2, 3, 4. Kalau yang kedua siapa? Yang kedua domainnya bukan A, tetapi ini jadi C. Siapa C? 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Kemudian kalau yang ketiga siapa domainnya? Domainnya E. Tuh, siapa dia? Ini E. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita lihat kodomain. Kalau Anda mau melihat kodomain, dia adalah daerah yang di sebelah kanan. Pada gambar pertama adalah B, gambar kedua adalah D, gambar ketiga adalah F, gambar keempat adalah H. Anda tinggal sebutkan saja. Di sini domainnya siapa B? Tuliskan 1,3579. Demikian pula untuk anggota D, F, dan H. Caranya sama gitu. Nah, sekarang kita akan melihat range. Range hanya untuk yang fungsi. Ingat, range hanya untuk yang fungsi, berarti di bukan fungsi ini tidak ada range. Tetapi range hanya ada di fungsi. Oh, ini fungsi, berarti ada range. Range-nya siapa? Anggota kodomain yang punya pasangan, yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, sekarang kita lihat, oh ini fungsi. Jadi ini ada range-nya. Range-nya siapa? Anggota kodomain yang punya pasangan. Jadi range-nya siapa? 2 dan 5. Mudah-mudahan paham.